Halo adik-adik mahasiswa, selamat datang di video pembelajaran mengenai conditional sentence type 2. Sebelum kita mulai membahas tentang conditional sentence type 2, mari kita cari tahu dulu apa sih conditional sentence itu. Dalam bahasa Indonesia, conditional sentence dikenal sebagai kalimat pengandaian. Conditional sentence atau kalimat pengandaian merupakan jenis kalimat yang biasanya digunakan untuk membicarakan suatu keadaan yang bertolak belakang dengan fakta, atau bisa juga digunakan untuk membicarakan satu keadaan yang bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Kalimat pengandaian atau conditional sentence terdiri dari dua klausa. Yang pertama, independent clause. Yang kedua, dependent clause. Di mana dependent clause ini harus diawali dengan kata if. Sebuah kalimat dapat disebut sebagai conditional sentence jika kalimat tersebut mempunyai dua klausa yang sudah disebutkan sebelumnya. Ada 4 tipe dari conditional sentence. Yang pertama, type 0 atau zero conditional. Yang kedua, type 1 atau first conditional, juga disebut sebagai present real. Yang ketiga, type 2 atau second conditional, juga disebut sebagai present unreal. Yang keempat, type 3 atau third conditional, juga disebut sebagai past unreal. Sekarang, mari kita fokus membahas conditional sentence type 2 atau disebut sebagai second conditional dan juga dikenal sebagai present unreal. Second conditional is known as present unreal because it is contrary to the fact in the present or future. Kalimat pengandaian tipe yang kedua ini disebut present unreal karena kalimat pengandaiannya digunakan untuk membicarakan suatu keadaan yang bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya terjadi pada saat ini atau saat yang akan datang. Second conditional biasanya digunakan untuk mengungkapkan satu hal yang tidak akan mungkin terjadi di masa yang akan datang dan juga digunakan untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang tidak benar karena ide atau gagasan tersebut tidak akan mungkin terjadi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, conditional sentence terdiri dari dua klausa, yaitu independent clause dan dependent clause. Pada conditional sentence tipe yang kedua, dependent clause-nya wajib dibentuk dengan menggunakan past future tense, dan dependent clause-nya wajib dibentuk dengan menggunakan simple past tense dan diawali dengan menggunakan kata if. Berikut ini adalah rumus dari past future tense, tenses yang harus digunakan untuk membentuk independent clause di conditional sentence type 2. Rumus yang ditulis di atas adalah rumus untuk past future tense yang memiliki kata kerja dan dikenal sebagai verbal sentence. Susunan untuk kalimat positifnya adalah subject, would, verb 1, object, complement. Susunan untuk kalimat negatifnya adalah subject, would not, verb 1, object, complement. Susunan untuk kalimat tanyanya adalah would, subject, verb 1, object, complement. Untuk rumus yang ditulis di bawah adalah rumus untuk past future tense yang tidak memiliki kata kerja atau dikenal sebagai non-verbal sentence. Susunan untuk kalimat positifnya adalah subject, would, be, object, complement. Susunan untuk kalimat negatifnya adalah subject, would not, be, object, complement. Susunan untuk kalimat tanyanya adalah would, subject, be, object, complement.
Ini adalah rumus dari simple past tense yang harus digunakan untuk membentuk dependent clause pada conditional sentence type 2. Rumus yang ditulis di atas adalah rumus untuk simple past tense yang memiliki kata kerja dan dikenal sebagai verbal sentence. Susunan untuk kalimat positifnya adalah subject, verb 2, object, complement. Susunan untuk kalimat negatifnya adalah subject, did not, verb 1, object, complement. Susunan untuk kalimat tanyanya adalah did, subject, verb 1, object, complement. Untuk rumus yang ditulis di bawah adalah rumus dari simple past tense yang tidak memiliki kata kerja dan dikenal sebagai non-verbal sentence. Susunan untuk kalimat positifnya adalah subject, was atau were, object, complement. Susunan untuk kalimat negatifnya adalah subject, was atau were, not, object, complement. Susunan untuk kalimat tanyanya adalah was atau were, subject, object, complement. Penting untuk diingat, pada conditional sentence type kedua, dependent clause-nya wajib dibentuk menggunakan simple past tense. Namun, ketika kalimat simple past tense pada dependent clause tipe yang kedua ini tidak memiliki kata kerja, maka apapun subjeknya kita tidak boleh menggunakan kata was. Semua subjek harus menggunakan kata were, baik subjek itu singular ataupun plural. Ini merupakan rumus yang harus kita patuhi. Berikut adalah contoh dari conditional sentence type 2. Contoh pertama, I would stay at home if I were you. Dependent clause dari contoh yang pertama adalah if I were you. Independent clause-nya I would stay at home. Contoh yang kedua, Sam would teach this class if Sarah did not come on time. Dependent clause-nya adalah if Sarah did not come on time. Independent clause-nya Sam would teach this class. Contoh yang ketiga, Jane would be so happy if you gave her flowers. Dependent clause-nya if you gave her flowers. Independent clause-nya Jane would be so happy. True situation. Since it is contrary to the fact in the present or future, conditional sentence type 2 has true situation or fact. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, conditional sentence tipe yang kedua merupakan jenis pengandaian yang digunakan untuk membahas satu hal yang bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya terjadi pada saat ini atau saat yang akan datang. Oleh karena itu, conditional sentence tipe yang kedua punya fakta atau true situation. Berikut adalah true situation dari conditional sentence tipe yang kedua. True situation dari conditional sentence tipe yang kedua ini harus bertolak belakang dengan conditional sentence-nya. Artinya, jika conditional sentence-nya ditulis dalam bentuk yang positif, maka fakta atau true situation-nya harus dalam bentuk yang negatif, begitu pula sebaliknya. Dan yang paling penting, fakta atau true situation dari conditional sentence tipe yang kedua ini harus ditulis dalam bentuk simple present tense. Berikut ini adalah rumus dari simple present tense yang akan kita gunakan untuk menulis true situation dari conditional sentence tipe yang kedua. Rumus yang ditulis di atas merupakan rumus dari simple present tense yang memiliki kata kerja atau dikenal sebagai verbal sentence.
Susunan untuk kalimat positifnya adalah subject, verb 1 plus S or ES, object, complement. Susunan untuk kalimat negatifnya adalah subject, do atau does, not, verb 1, object, complement. Susunan untuk kalimat tanyanya adalah do atau does, subject, verb 1, object, complement. Rumus yang ditulis di bawah adalah rumus dari simple present tense yang tidak memiliki kata kerja dan dikenal sebagai non-verbal sentence. Susunan untuk kalimat positifnya adalah subject, is, am, are, object, complement. Susunan untuk kalimat negatifnya adalah subject, is, am, are, not, object, complement. Susunan untuk kalimat tanyanya adalah is, am, are, subject, object, complement. Am hanya bisa digunakan oleh I, is bisa digunakan oleh she, he, it, dan singular subject lainnya. Are bisa digunakan oleh they, we, you, dan plural subject lainnya. Mari kita perhatikan contoh dari conditional sentence type 2 beserta dengan true situation atau faktanya. Contoh yang pertama, if the police came earlier, the people would not be so panicked. True situation atau faktanya, the police do not come earlier, so the people are panicked. Contoh yang kedua, Sarah would not be sad if her mother remembered her birthday. True situation atau faktanya, Sarah is sad because her mother does not remember her birthday. Contoh yang ketiga, Jane would go swimming if she could swim. True situation atau faktanya, Jane does not go swimming because she cannot swim. Selanjutnya, mari kita coba latihan untuk mencari tahu true situation atau fakta dari conditional sentence type 2. Joanna would not be so tired if she did not work overtime. Silakan kalian cari tahu true situation atau fakta dari conditional sentence tersebut. Jawabannya adalah Joanna is so tired because she works overtime. Soal yang selanjutnya, Jody would visit me if he were not busy. Silakan kalian cari tahu true situation atau fakta dari conditional sentence tersebut. Jawabannya adalah Jody does not visit me because he is busy. Soal yang ketiga, if I went to the library, Sarah would watch TV alone. Silakan kalian cari true situation atau fakta dari conditional sentence tersebut. Jawabannya adalah I do not go to the library so that Sarah does not watch TV alone. Sekian video pembelajaran mengenai conditional sentence type 2 kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu lagi lain waktu.